Tentu budaya patriarki, budaya yang meremehkan perempuan. Kenapa ya di India pemerintahnya seperti ini? Merasa hebat ketika berbicara di depan publik, tapi kenyataannya nol besar. Bukannya memihak kepada rakyat ya, biar aman, biar hidupnya terjamin, malah memanfaatkan simpati, memanfaatkan situasi. Ini fakta terjadi di India. Di suatu malam, ada seorang dokter muda yang cantik pulang kerja larut malam dari rumah sakit. Dia sangat percaya bahwa dirinya ada di situasi yang aman. Dia hanya seorang tenaga medis yang lelah setelah bertugas. Tapi tahu nggak apa yang terjadi? Esok harinya, itu justru warga sekitar geger. Dia ditemukan tergeletak tanpa nyawa. Setelah kejadian itu, ternyata ada gempuran dari masyarakat. Mulai dari dokter, mahasiswa, warga biasa, semuanya membawa obor dan spanduk bertuliskan, "Who will speak for her if you don't?" Suara massa bergema, "Reclaim the night." Tahu nggak? Mereka berjuang agar wanita merasa aman dimanapun dan kapanpun. Pemerintah India pun bergerak. Perdana Menteri Narendra Modi menyatakan kejahatan terhadap perempuan harus diusut cepat dan pelakunya dihukum seberat mungkin. Bahkan, Mahkamah Agung membentuk Satuan Tugas Nasional untuk menjamin keselamatan tenaga medis. Namun di jalanan, para aktivis justru sindir keras ke pemerintah. Tahu nggak kenapa pemerintah justru dikritik keras? Kata demonstran, janji boleh keras, tapi implementasinya masih kosong. Kenapa ya di India pemerintahnya seperti ini? Merasa hebat ketika berbicara di depan publik, tapi kenyataannya nol besar. Bukannya memihak kepada rakyat ya, biar aman, biar hidupnya terjamin, malah memanfaatkan simpati, memanfaatkan situasi. Pemerintah India. Dan faktanya nih, memang beneran dong, sangat suram. Data resmi di tahun 2022 menunjukkan 31.516 kasus pemerkosaan tercatat di India. Angka ini kalau dirata-ratakan per hari itu sekitar 86 kasus ya, setiap harinya. Atau satu laporan ya setiap 16 menit. Angka ini membuat banyak orang bertanya, apakah iya kekerasan seksual sudah menjadi hal yang lumrah di India? Ada seorang aktivis perempuan yang berani menjawab dengan tegas. Mereka menyebutkan bahwa India sedang menghadapi fase paling gelap kekerasan seksual. Hukum tumpul yang ada malah menjerat korban, dan pelaku sering kali kebal karena koneksi politik. Data pengadilan menguatkan lebih dari 98% kasus tidak pernah berakhir dengan hukuman. Ironisnya, pola ini bukan hanya milik India. Mungkin gak ya ada negara lain yang punya hukum kayak gitu selain India, yang seolah korban justru dipojokkan dan pelaku justru aman-aman aja, malah dapat dukungan, malah bebas. India sendiri nih pernah mencoba bergerak maju setelah kasus pemerkosaan brutal di Delhi tahun 2012. Hukum diperketat, kemudian penjara minimal 20 tahun, bahkan hukuman mati untuk kasus yang menewaskan korban. Tapi hukum di atas kertas sering tak menjamin keadilan nyata. Proses pengadilan sangat lambat, korban dipaksa bungkam, sementara banyak pelaku tetap bebas berkeliaran. Sepertinya masalah ini jelas ya, bukan soal individu, tapi kayak sistem sosial dan budaya yang ada di sana. Tentu budaya patriarki, budaya yang meremehkan perempuan. Dampaknya apa? Aparat di sana itu nggak mau serius mengatasi kasus-kasus yang mengorbankan wanita. Sampai akhirnya ya masyarakat pun tutup mata, bodo amat sama kasus-kasus seperti itu. Ada yang tahu tentang patriarki? Gampangnya adalah patriarki itu sebuah budaya yang mana laki-laki itu mendominasi, ya paling berkuasa, dan perempuan itu selalu dipojokkan, selalu dikorbankan. Budaya kayak gini nih ampas, sampah, budaya primitif, gak bisa melawan diri sendiri atau gak bisa melawan pria lain. Malah orang-orang patriarki ini biasanya ngorbanin wanita lemah. Tapi di balik duka ada api perlawanan. Generasi muda nih yang kita tunggu-tunggu, terutama perempuan India, tak lagi diam. Mereka turun ke jalanan untuk menuntut, mulai dari keamanan, kesetaraan, dan hak untuk hidup tanpa rasa takut. Pesannya sederhana tapi mendasar. Ini bukan hanya tentang satu dokter, tapi tentang setiap perempuan yang berhak pulang ke rumah dengan selamat. Dan disinilah kita harus ikut merenung. Jika tragedi seperti ini bisa terjadi terulang di India, di Amerika Serikat, atau bahkan di Konoha, berarti dunia memang masih jauh dari aman. Kita semua perlu menolak normalisasi kasus-kasus tersebut, karena setiap dari kita adalah makhluk yang nyata. Setiap angka adalah luka yang tak bisa dianggap sepele. Karena apa? Luka tersebut
tersebut bisa membekas selamanya. Tragedi di India mengingatkan dengan keras kepada kita semua bahwa perubahan bukan hanya soal hukum di atas kertas saja, tapi soal keberanian kita semua. Untuk apa? Menuntut keadilan dong, menghancurkan impunitas dan benar-benar merebut kembali keamanan kita semua. Aku sendiri sebagai laki-laki nih, melawan budaya patriarki yang jelas berdampak negatif, apapun itu alasannya, terlebih untuk pembenaran sendiri.